Pemirsa, penetapan tersangka terhadap Komisaris Jenderal Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan tamparan keras bagi Presiden Joko Widodo. Penunjukan Budi sebagai calon tunggal Kepala Polri juga menuai sikap pro dan kontra. Sementara di parlemen, fraksi Demokrat meminta agar kegiatan fit and proper test dihentikan. Benarkah penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka suap sangat bermuatan politis? Lalu tepatkah langkah penetapan tersangka ketika seseorang sedang dicalonkan sebagai pejabat publik? Membahas hal ini kita akan berbincang dengan Johnny Plate, Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem, bersama pengamat politik Yunarto Wijaya, dan sementara di line telepon kita juga telah bergabung Muhammad Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR dari Fraksi Keadilan Sejahtera. Saya ke Pak Johnny dulu. Pak Johnny, ini nampaknya kalau kita bicara soal apa yang terjadi di parlemen hari ini, besok paripurna akan meloloskan Budi Gunawan. Ya, paripurna besok pagi jam 9 pagi dimulai sesuai undangan rapat paripurnanya. Nah, prosesnya itu diawali dari surat Presiden Jokowi tanggal 9 Januari yang mohon untuk persetujuan terhadap calon tunggal. Calon tunggal ya. Padahal calon sebetulnya tunggal, Kompolnas itu ada beberapa calon, sebetulnya 5 kalau saya tidak salah. Iya betul. Tapi calon tunggal juga bukan hal baru dalam pencalonan Kapolri. Sudah beberapa kali sebelumnya juga itu calon tunggal, dan itu menjadi kewenangan Presiden untuk mengusulkan satu. Dan Presiden mengusulkan satu. Atas dasar surat Presiden itu dilakukanlah rapat Badan Musyawarah di DPR RI yang menetapkan menugaskan Komisi 3 untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakannya. Dan itu sudah mereka lakukan. Dan hasil keputusan tadi di sidang pleno Komisi 3, 9 fraksi menerima dan menyetujui usulan Presiden. Sehingga besok itu dapat dibawa ke sidang paripurna jam 9 pagi besok. Kalau kita pagi bicara soal uji kepatutan dan kelayakan ini, fit and proper test ini, Pak Joni, itu sebetulnya apa sih yang yang ingin digali, dan dari mana saja informasi yang dikumpulkan oleh DPR? Oke, itu saya kira prosesnya panjang. Itu diawali dari kalau bisa diringkas, proses seleksinya Kompolnas. Ya, Kompolnas sudah melakukan seleksi, uji semuanya data, termasuk data-data yang terkait dengan kekayaannya. Lalu Presiden juga sudah mengujinya, dikirim ke DPR. DPR menguji kepatutannya itu tadi atas dasar visi dan misi calon. Hanya visi dan misi. Visi dan misi calon. Jadi artinya pada saat DPR tidak mememerlukan adanya informasi atau masukan dari publik lain. Di luar dari Kompolnas dan juga dari pasti Presiden. Itu menjadi masukan DPR. Di dalam uji kepatutan tadi, itu justru pertanyaan pertama itu terkait dengan keputusan penetapan tersangka oleh KPK. Dan itu tadi dilakukan juga secara terbuka, ya rapat terbuka. Dan DPR hanya menerima pernyataan dari Budi Gunawan. Dan DPR menerima penjelasan Pak Komjen Budi Gunawan. Mengapa? Karena juga itu dilengkapi dengan data-data yang dikeluarkan oleh lembaga negara juga. Ya, artinya dari satu sisi saja ya, dari Budi Gunawan saja. DPR melakukan fit and proper test terhadap Budi Gunawan. Ya, dan informasi dari Budi Gunawan yang disampaikan juga berupa kertas tertulis, surat tertulis yang juga sudah disampaikan kepada Kompolnas dan Presiden, dan itu diterima sebagai dokumen resmi negara. Artinya DPR tidak merasa untuk meminta keterangan dari pihak yang menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Dalam kasus ini DPR tidak melakukan itu tadi. Mengapa? Karena tidak disyaratkan oleh undang-undang juga itu. Yang DPR lakukan adalah meminta keterangan dari Kompolnas, apakah juga menjadi syarat dalam undang-undang? Kan Kompolnas sudah memberikannya kepada Presiden. Sudah diberikan kepada Presiden. Dan sejauh ini yang dilakukan oleh DPR adalah sesuai prosedur dan aturan. Dan aturan dilakukan oleh Presiden itu, oleh DPR itu sama sekali sesuai dan tidak melanggar aturan. Memang tidak ada prosedur yang dilanggar dalam hal ini. Tidak ada prosedur yang dilanggar. Mas Toto, ini apa yang Anda tangkap dari peristiwa yang terjadi kemarin dan hari ini sebetulnya? Proses politik yang terjadi seperti apa? Ada 3 pertanyaan besar lah minimal yang muncul di hadapan publik ya. Pertama, pertanyaan kepada Presiden langsung. Di tengah euforia yang begitu besar dan diferensiasi seorang Jokowi yang memiliki metode transparansi ketika memilih menteri, kenapa kemudian sekarang seperti mengalami sebuah blunder yang itu seperti mendekonstruksi apa yang dia bangun pada saat pemilihan menteri. Yang pertama. Sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan lain, apakah betul ini presiden boneka, apakah kemudian betul dia komitmen terhadap korupsi, itu pertanyaan pertama kepada Pak Jokowi. Dan yang pertanyaan selanjutnya juga adalah kemungkinan ada tekanan agar Budi Gunawan untuk ditetapkan sebagai
calon Nah, itu Kapolri. pertanyaan kedua. Pertanyaan bukan hanya kepada Pak Jokowi, pertanyaan juga muncul misalnya masih dalam konteks hubungan eksekutif dengan legislatif, kenapa kemudian legislatif meneruskan fit and proper test? Nah, itu mungkin lebih mudah dijawab karena memang secara tata negara sistem politik mereka hanya bisa meneruskan. Walaupun ada yang mengatakan secara etika bisa saja DPR kemudian meminta untuk diundur fit and proper test atau meminta penggantian orang atas dasar ketetapan KPK. Atas undang-undang sebetulnya ada waktu 20 hari sebetulnya kan? Ada waktu 20 hari untuk kemudian itu. memberikan jawaban dari surat yang diberikan oleh Presiden paling lambat. Yang ketiga tetap kita juga ada beberapa yang mempertanyakan kepada KPK. Ini sebuah misteri juga. Ada yang mengatakan terlepas sebuah kredibilitas yang diakui oleh publik, tapi momentumnya dirasakan oleh nalar publik ini entah terlalu tergesa-gesa atau sangat bernuansa politis karena kemudian betul-betul tepat sekali saat penentuan fit and proper test. Iya. Ini hal-hal yang harus dijawab oleh Bahkan Pak Mahfud MD mengatakan apa yang dilakukan oleh KPK ini sangat luar biasa sebetulnya. Sangat luar biasa. Menentukan menetapkan seorang tersangka pada saat seorang akan ditetapkan sebagai calon Kapolri. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti Pak Joni dan Mas Toto. Kapolri harus bersih. Dialog kita lanjutkan. Masih bersama Yunarto Wijaya dan Joni Plate. Mas Toto, ini kan menarik seperti Anda katakan bahwa agak sedikit kok ya mungkin ada perlakuan berbeda pada saat menyusun kabinet KPK, PPATK dilibatkan pada saat justru ini pejabat publik yang menanggung masalah-masalah hukum KPK dan PPATK tidak dilibatkan. Ini menjadi pertanyaan sebetulnya, apa sebetulnya yang terjadi kan? Ya, ini resiko seorang Jokowi yang dari awal bahkan ketika sebelum menjadi capres pun ketika dia menjadi wali kota, menjadi gubernur, diferensiasi seorang Jokowi adalah transparansi. Dia berbicara komitmen mengenai pemerintahan bersih karena memang beliau tidak memiliki latar belakang yang katakanlah sering dipandang orang itu beban masa lalu. Dan kemudian ketika menjadi seorang presiden, beban itu sangat berat karena ekspektasi sangat besar. Ini kalau kita bicara soal beban ini tekanan politik. Ini bukan tekanan politik. Atau kewajiban ini yang dipegang oleh seorang presiden. Tekanan publik yang memang itu dimiliki, yang haknya itu dimiliki oleh publik begitu. Dan yang kita lihat adalah bagaimana kemudian kompromi terjadi. Ini yang seakan-akan muncul di persepsi. Apakah politik harus mengharamkan kompromi? Tidak. Yang saya sering mengatakan kompromi itu pasti ada. Transaksi yang harus diharamkan dalam kompromi tersebut begitu. Termasuk kita tahu bahkan untuk pemilihan menteri pun tetap terjadi kompromi. Tapi kemudian pada satu titik mengenai masalah status hukum, entah itu dalam konteks sudah ditetapkan atau berpotensi, Jokowi memberikan garis tebal begitu. Nah, kenapa kemudian ini berbeda begitu kan? Orang kemudian berspekulasi, komprominya berada pada wilayah yang berbeda. Nah, kita tidak bisa berspekulasi lebih lanjut. Yang lebih bisa kita lihat adalah berkaitan dengan tingkat kompromi ini adalah bagaimana reaksi dari Pak Jokowi. Apakah kemudian itu sebetulnya kita tunggu sampai sekarang kan? Iya, artinya orang akan melihat, akan berspekulasi lebih lanjut ketika Pak Jokowi sudah bereaksi. Sederhana saja. Ya, sebelum kalau dia Pak bereaksi, Jokowi, sekarang di publik sudah banyak yang mengatakan bahwa sebetulnya ada transaksi politik di sana. Ada tekanan politik di sana. Kalau dari sisi ke KPK atau tidak rekomendasi ini, maka ada satu hal yang juga perlu diperhatikan. Kejaksaan Agung, KPK, dan Polisian itu punya tupoksi yang sama dalam kaitan pemberantasan korupsi. Karenanya ketiga lembaga ini satu dengan lainnya harus sejajar. Tidak boleh satu superiority terhadap yang lainnya. Kalau ada yang nanti berada di bawah, maka menjadi persoalan dalam pelaksanaan tugasnya. Saya kira Presiden juga mempertimbangkan psikologi itu yang ada di pimpinan kelembagaan ini. Jaksa Agung tidak boleh berada dia inferior terhadap KPK, demikian halnya polisi tidak boleh inferior terhadap KPK. Tiga lembaga ini sejajar. Meskipun sebetulnya hak kewenangan supervisi ada di KPK sebetulnya dalam hal korupsi. Ya sama saja pada saat komisioner KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian juga tidak dimintakan pendapatnya terkait dengan mereka. Itu ke DPR juga. Sama polisi juga ke DPR kecuali Jaksa Agung yang menjadi kewenangan Presiden sendiri. Ada satu sisi yang harus dijaga di dalam sinkron dan koordinasi antar lembaga ini dalam pelaksanaan tugas. Ini kan titik awal rekrutmennya. Kita nggak ngebahas soal kesananya Pak Joni, tapi saya mau bertanya, apakah DPR tidak mempertanyakan ketika Kompolnas mengajukan beberapa nama ke Presiden, hanya satu yang diajukan ke DPR? Itu bukan soal yang baru tadi seperti yang disampaikan, itu bukan soal yang baru, itu soal yang biasa. Dan dalam uji publik tadi pada saat DPR memberikan pertanyaan-pertanyaan dan dijawab dengan baik dengan visi dan misi yang menurut DPR relevan dengan
kebijakan presiden, Anda tidak merasa maka bahwa itu mungkin tidak boleh calon yang ditolak. lain juga punya visi misi yang sama baiknya bahkan lebih baik? Nah, presiden memilih orang yang dirasa cocok untuk bekerja dengannya. Nah, DPR tidak bisa mengandai-andai siapa yang cocok dengan presiden. Ya. Ya, jadi presiden dia memilih satu dan satu dianggap cocok, tinggal diuji dia patut nggak, dia layak nggak. Yang menjadi sorotan menurut saya tetap pada titik ini ya, sebelum paripurna dilakukan adalah sikap presiden dan sikap DPR. Masih ada sikap yang mungkin Karena bisa diambil. sebetulnya jangan sampai kemudian publik menganggap ini sudah final dan presiden sudah terjebak dalam situasi keputusan DPR. Sampai paripurna memutuskan, presiden masih memiliki hak mewakili pemerintah untuk menarik surat pencalonan tunggal. Nah, Betul itu. yang reaksi yang menurut saya akan menentukan spekulasi publik terhadap sosok Jokowi, dikaitkan dengan berbagai macam spekulasi ketika dia memajukan nama Budi Gunawan. Kalau Itu poin dia- paling Saya kira itu betul ya. Sampai saat ini belum ada surat atau komunikasi dari presiden yang membatalkan atau mencabut usulannya. Dan itu sedang di dalam proses. Sampai besok apabila paripurna berjalan dan DPR menyetujuinya, selanjutnya terserah presiden mau melantik ya atau menggantinya, mengusulkan yang baru, itu kewenangan presiden. Artinya ada Dan kewenangan. dari sisi Artinya ada kewenangan bagi presiden meskipun DPR sudah menyetujui. Oh iya, Budi Gunawan. kewenangannya dia melantik satu hari, tidak melantik, mengganti, itu kewenangan prerogatif presiden. Saya kira tidak ada masalah dengan Tidak itu. ada masalah. Walaupun Iya. secara psikologis menurut saya agak berbeda. Secara legal, kalau katakanlah ujungnya orang bertanya sampai level mana, sampai wilayah mana presiden bisa membatalkan pencalonan Budi Gunawan, itu ya sampai level pelantikan pun bisa dibatalkan. Tetapi secara psikologis ada hal yang berbeda. Sekarang kita berbicara mengenai bagaimana presiden mencalonkan seseorang, bahkan dalam konteks calon tunggal, untuk diteruskan melalui fit and proper test. Lebih bijak, kalau betul memang buat seorang presiden status hukum itu adalah sebuah hal besar, tentu saja lebih baik itu ditarik atau dicabut suratnya Sedini mungkin. pada saat ketika belum diputuskan oleh paripurna. Sehingga kemudian yang dibaca oleh publik adalah presiden membatalkan keterpihakannya untuk memilih seseorang karena ternyata sudah memiliki kekuatan hukum yang berbeda dengan pada saat ketika belum disalonkan. Ya, kita punya Betul, beberapa akan nama yang tetapi, kita presiden juga ya tidak bisa dengan serta merta. Hukum juga mensyaratkan ada presumption of innocence. Ya, saat ini baru ditetapkan sebagai tersangka, proses hukumnya sama sekali belum berjalan. Ya. Itu tidak bisa diasumsikan Tapi ini guilty atau bersalah. Betul, bisa tapi juga. bukannya ini hak prerogatif presiden. Artinya kalau presiden merasa bahwa sudah menjadi tersangka, artinya ini sudah mengkhawatirkan. Balik lagi, ini bukankah- adalah subjektivitas seorang presiden yang akan dinilai oleh publik. Ya. Presiden tentu tidak bisa ditekan ya atau dengan pendapat publik tanpa satu dasar undang-undang, dasar aturan atau kekuatan hukum yang kuat. Itu saya kira tidak bisa. Lembaga presiden juga harus dijaga kewibawaannya. Sekarang ini keputusan presiden, dan apabila kita asumsikan besok itu disahkan atau disetujui oleh DPR, ya, maka selanjutnya itu ada di presiden untuk menindaklanjuti. Kalau Nasdem jelas setuju ya. Tetapi Nasdem sejauh ini tidak ada proses dan peraturan yang dilanggar. Akan tetapi kita juga melihat ini ada bahaya di antara lembaga negara. Apa itu? Yaitu apa? Lembaga negara, KPK khususnya kita harapkan sebagai lembaga ujung tombaknya hukum yang sekarang terkesan ya sudah terlibat jauh ke dalam persoalan politik yang beyond authority-nya. Ini juga dikhawatirkan. Lalu bisa juga berdampak pada apa? Fanatisme institusi. Ya. Ini nanti bisa lembaga yang satu dengan lembaga yang lain ada dendam dan saling menghancurkan, dan ini buruk untuk perkembangan pemberantasan korupsi Ini yang di Indonesia sebetulnya juga. saya harapkan pada proses fit and proper test yang dilakukan oleh DPR itu bisa dijembatani. Ketika kita berbicara Komisi 3, mereka juga mitra kerja KPK termasuk. Saya sangat menyayangkan ketika proses sedemikian cepat. Fit and proper ini dengan segala hormat. Padahal punya waktu saya 20 melihat hari ya. hanya seakan-akan menjadi kosmetik politik. Sangat cepat mengambil keputusan, kita tidak lagi berbicara KIH dengan KMP. Padahal ada hal yang sangat substansial yang tadi Pak Joni sudah katakan. Kita tahulah bagaimana gap bahkan cenderung konfliktual hubungan antara kepolisian dengan kejaksaan dengan KPK. Di sini KPK seakan-akan memang seperti dianak emaskan oleh publik dalam tanda kutip begitu ya. Dan ini yang menurut saya harusnya dijembatani. Ketika kemudian ada pihak-pihak yang menyatakan KPK sudah masuk wilayah politik dengan mengambil momentum yang tidak tepat. Seharusnya ketika berbicara fit and proper test, salah satunya Komisi 3 itu bisa berkoordinasi dengan KPK, karena menyadari
penetapan status hukum menjadi tersangka ini menjadi sorotan publik dan saya yakin dalam konteks menilai variabel seorang calon Kapolri itu satu hal yang sangat besar. Dan KPK itu juga mitra Komisi 3 sebetulnya. Betul, Ini tidak itu dengan hal yang mudah sulit bisa dilakukan sebetulnya. Tapi satu catatan tadi pada saat fit and proper test juga kepada calon Pak Budi Gunawan itu ditanyakan apabila dia terpilih bagaimana dia membangun koordinasi dengan institusi lain yang terkait, termasuk dengan KPK. Dan saya kira dia menegaskan bahwa hubungan itu harus dibangun dalam koordinasi yang saling mutual benefit ya untuk pengembangan penindakan hukum di Indonesia dengan baik. Itu ada komitmen yang kuat dari Pak Budi Gunawan. Jadi tidak ada perasaan pribadi di situ. Ini adalah visi dan program kerja yang akan dia lakukan. Artinya karena komitmen itu DPR tidak merasa untuk melihat rekam jejak Budi Gunawan. Oh tidak, rekam jejak tentu dilihat, terus, Mas. Tapi ada satu kasus yang sekarang mengenai Budi Gunawan itu nggak perlu. Nah, terkait dengan kasus kita tetap DPR saya kira berpegang pada praduga tidak bersalah. Itu dipegang betul. Nah, terkait bukankah dengan praduga tidak bersalah artinya juga kita harus meminta keterangan dari semuanya? Oh ya, kita kan keterangannya dari lembaga negaranya sudah ada juga, dari Bareskrim ada. Ini bukan kecuali tidak ada sama sekali. Tertulis dari lembaga Bareskrim bahwa tidak Pak ada kasus Gunawan pidana. itu tidak terdapat kasus pidana dan kekayaannya diperoleh secara wajar. Itu yang disampaikan. Keterangan yang dari jadi persoalan Bareskrim itu sudah cukup. Yang menjadi persoalan pada saat di mana pemeriksaan oleh Bareskrim itu dulu dianggap tidak ada masalah dan kemudian pemeriksaan terhadap kasus yang sama dilakukan oleh KPK, dan ditemukan ada masalah. Komunikasi dua institusi ini tidak ada. Dari sisi etika dan koordinasi kerja, saya kira lebih patut jika sebelumnya KPK menyampaikan lagi kepada Bareskrim, ini ada persoalan. Dan DPR tidak perlu menjembatani itu ya? Saat ini sudah terlanjur, KPK mengumumkannya. Ya, lalu ada dua keputusan, ya, yang satu masih dalam tahap awal, yang satu sudah keputusan final tertulis. Baik, Pak yang Joni. mana yang harus dipakai? Kita akan sambung ini di segmen berikut. Pemirsa, penetapan tersangka terhadap Komisaris Jenderal Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan tamparan keras bagi Presiden Joko Widodo. Penunjukan Budi sebagai calon tunggal Kepala Polri juga menuai sikap pro dan kontra. Sementara di parlemen, fraksi Demokrat meminta agar kegiatan fit and proper test dihentikan. Benarkah penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka suap sangat bermuatan politis? Lalu tepatkah langkah penetapan tersangka ketika seseorang sedang dicalonkan sebagai pejabat publik? Membahas hal ini kita akan berbincang dengan Johnny Plate, Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem, bersama pengamat politik Yunarto Wijaya, dan sementara di line telepon kita juga telah bergabung Muhammad Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR dari Fraksi Keadilan Sejahtera. Saya ke Pak Johnny dulu. Pak Johnny, ini nampaknya kalau kita bicara soal apa yang terjadi di parlemen hari ini, besok paripurna akan meloloskan Budi Gunawan. Ya, paripurna besok pagi jam 9 pagi dimulai sesuai undangan rapat paripurnanya. Nah, prosesnya itu diawali dari surat Presiden Jokowi tanggal 9 Januari yang mohon untuk persetujuan terhadap calon tunggal. Calon tunggal ya. Padahal calon sebetulnya tunggal. dari Kompolnas itu ada beberapa calon, sebetulnya 5 kalau saya tidak salah. Iya betul. Tapi calon tunggal juga bukan hal baru dalam pencalonan Kapolri. Sudah beberapa kali sebelumnya juga itu calon tunggal dan itu menjadi kewenangan Presiden untuk mengusulkan satu. Dan Presiden mengusulkan satu, atas dasar surat Presiden itu dilakukanlah rapat Badan Musyawarah di DPR RI yang menetapkan menugaskan Komisi 3 untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakannya. Dan itu sudah mereka lakukan. Dan hasil keputusan tadi di sidang pleno Komisi 3, 9 fraksi menerima dan menyetujui usulan Presiden. Sehingga besok itu dapat dibawa ke sidang paripurna jam 9 pagi besok. Kalau kita pagi. bicara soal uji kepatutan dan kelayakan ini, fit and proper test ini, Pak Joni, itu sebetulnya apa sih yang yang ingin digali dan dari mana saja informasi yang dikumpulkan oleh DPR? Oke, itu saya kira prosesnya panjang. Itu diawali dari Kalau bisa diringkas, Pak Joni. proses seleksinya Kompolnas. Ya, Kompolnas sudah melakukan seleksi, uji semuanya data termasuk data-data yang terkait dengan kekayaannya. Lalu Presiden juga sudah mengujinya, dikirim ke DPR. DPR menguji kepatutannya itu tadi atas Dan DPR dasar tidak visi dan misi calon. Hanya visi dan misi. Visi dan misi calon. Jadi artinya pada saat DPR tidak memerlukan adanya informasi atau masukan dari publik lain di luar dari tadi Kompolnas dan juga dari pasti Presiden. itu menjadi masukan DPR.
Apa dari mana? Di dalam uji kepatutan tadi itu justru pertanyaan pertama itu terkait dengan keputusan penetapan tersangka oleh KPK. Ya. Dan itu tadi dilakukan juga secara terbuka, ya rapat terbuka. Dan DPR hanya menerima pernyataan dari dan Budi DPR Gunawan. menerima penjelasan Pak Komjen Budi Gunawan. Mengapa? Karena juga itu dilengkapi dengan data-data yang dikeluarkan oleh lembaga negara juga. Ya. Artinya dari satu sisi saja ya, dari Budi Gunawan saja. DPR melakukan fit and proper test terhadap Budi Gunawan. Iya. Ya, dan informasi dari Budi Gunawan yang disampaikan juga berupa kertas tertulis, surat tertulis yang juga sudah disampaikan kepada Kompolnas dan Presiden, dan itu diterima sebagai dokumen resmi negara. Iya, artinya DPR tidak merasa untuk meminta keterangan dari pihak yang menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Dalam kasus ini DPR tidak melakukan itu tadi. Mengapa? Karena tidak disyaratkan oleh undang-undang juga itu. Iya. Yang DPR lakukan adalah meminta keterangan dari Kompolnas apakah juga menjadi syarat dalam undang-undang? Kan Kompolnas sudah memberikannya kepada Presiden. Sudah diberikan kepada Presiden. Dan sejauh ini yang dilakukan oleh DPR adalah sesuai prosedur dan aturan. Dan aturan dilakukan oleh Presiden itu, oleh DPR itu sama sekali sesuai dan tidak melanggar aturan memang itu. Tidak ada prosedur yang dilanggar dalam hal ini. Tidak ada prosedur yang Mas Toto, dilanggar. ini apa yang Anda tangkap dari peristiwa yang terjadi kemarin dan hari ini sebetulnya? Proses politik yang terjadi seperti apa? Ada 3 pertanyaan besar lah minimal yang muncul di hadapan publik ya. Pertama, pertanyaan kepada Presiden langsung. Iya. Di tengah euforia yang begitu besar dan diferensiasi seorang Jokowi yang memiliki metode transparansi ketika memilih menteri, kenapa kemudian sekarang seperti mengalami sebuah blunder yang itu seperti mendekonstruksi apa yang dia bangun pada saat pemilihan menteri. Yang pertama. Sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan lain, apakah betul ini presiden boneka, apakah kemudian betul dia komitmen terhadap korupsi, itu pertanyaan pertama kepada Pak Jokowi. Dan yang pertanyaan kedua, selanjutnya juga adalah kemungkinan ada tekanan agar Budi Gunawan untuk ditetapkan sebagai calon. Nah, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan bukan hanya kepada Pak Jokowi, pertanyaan juga muncul misalnya masih dalam konteks hubungan eksekutif dengan legislatif, kenapa kemudian legislatif meneruskan fit and proper test? Nah, itu mungkin lebih mudah dijawab karena memang secara tata negara sistem politik mereka hanya bisa meneruskan. Walaupun ada yang mengatakan secara etika bisa saja DPR kemudian meminta untuk diundur fit and proper test atau meminta penggantian orang atas dasar ketetapan KPK. Atas undang-undang sebetulnya ada waktu 20 hari sebetulnya kan? Ada waktu 20 hari untuk kemudian itu memberikan jawaban dari surat yang diberikan oleh Presiden paling lambat. Yang ketiga, tetap kita juga ada beberapa yang mempertanyakan kepada KPK. Ini sebuah misteri juga. Ada yang mengatakan terlepas sebuah kredibilitas yang diakui oleh publik, tapi momentumnya dirasakan oleh nalar publik ini entah terlalu tergesa-gesa atau sangat bernuansa politis karena kemudian betul-betul tepat sekali saat penentuan fit and proper test. Ini hal-hal yang harus dijawab oleh bahkan Pak Mahfud MD mengatakan apa yang dilakukan oleh KPK ini sangat luar biasa sebetulnya. Sangat luar biasa. Menentukan menetapkan seorang tersangka pada saat seorang akan ditetapkan sebagai calon Kapolri. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti Pak Joni dan Mas Toto. Kapolri harus bersih. Dialog kita lanjutkan. Masih bersama Yunarto Wijaya dan Joni Plate. Mas Toto, ini kan menarik seperti Anda katakan bahwa agak sedikit kok ya mungkin ada perlakuan berbeda pada saat menyusun kabinet KPK, PPATK dilibatkan pada saat justru ini pejabat publik yang menanggung masalah-masalah hukum, KPK dan PPATK tidak dilibatkan. Ini menjadi pertanyaan sebetulnya, apa sebetulnya yang terjadi kan? Ya, ini resiko seorang Jokowi yang dari awal, bahkan ketika sebelum menjadi capres pun, ketika dia menjadi wali kota, menjadi gubernur, diferensiasi seorang Jokowi adalah transparansi. Dia berbicara komitmen mengenai pemerintahan bersih karena memang beliau tidak memiliki latar belakang yang katakanlah sering dipandang orang itu beban masa lalu. Dan kemudian ketika menjadi seorang presiden, beban itu sangat berat karena ekspektasi sangat besar. Ini kalau kita bicara soal beban ini tekanan politik. Ini bukan tekanan politik. Atau kewajiban yang dipegang oleh seorang presiden. Tekanan publik yang memang itu dimiliki, yang haknya itu dimiliki oleh publik begitu. Dan yang kita lihat adalah bagaimana kemudian kompromi terjadi. Ini yang seakan-akan muncul di persepsi. Apakah politik harus mengharamkan kompromi? Tidak. Yang saya sering mengatakan kompromi itu pasti ada. Transaksi yang harus diharamkan dalam kompromi tersebut begitu. Termasuk kita tahu bahkan untuk pemilihan menteri pun tetap terjadi kompromi. Tapi kemudian pada satu titik mengenai masalah status
hukum, entah itu dalam konteks sudah ditetapkan atau berpotensi, Jokowi memberikan garis tebal begitu. Nah, kenapa kemudian ini berbeda begitu kan? Orang kemudian berspekulasi, komprominya berada pada wilayah yang berbeda. Nah, kita tidak bisa berspekulasi lebih lanjut. Yang lebih bisa kita lihat adalah berkaitan dengan tingkat kompromi ini adalah bagaimana reaksi dari Pak Jokowi. Apakah kemudian itu sebetulnya kita tunggu sampai sekarang kan? Iya, artinya orang akan melihat, akan berspekulasi lebih lanjut ketika Pak Jokowi sudah bereaksi. Sederhana saja. Ya, sebelum kalau dia Pak bereaksi, Jokowi, sekarang di publik sudah banyak yang mengatakan bahwa sebetulnya ada transaksi politik di sana, ada tekanan politik di sana. Kalau dari sisi ke KPK atau tidak rekomendasi ini, maka ada satu hal yang juga perlu diperhatikan. Kejaksaan Agung, KPK dan Polisian itu punya tupoksi yang sama dalam kaitan pemberantasan korupsi. Karenanya ketiga lembaga ini satu dengan lainnya harus sejajar. Tidak boleh satu superiority terhadap yang lainnya. Kalau ada yang nanti berada di bawah, maka menjadi persoalan dalam pelaksanaan tugasnya. Saya kira Presiden juga mempertimbangkan psikologi itu yang ada di pimpinan kelembagaan ini. Jaksa Agung tidak boleh berada dia inferior terhadap KPK. Demikian halnya polisi tidak boleh inferior terhadap KPK. Tiga lembaga ini sejajar. Meskipun sebetulnya hak kewenangan supervisi ada di KPK sebetulnya dalam hal korupsi. Ya sama saja. Pada saat komisioner KPK, ya Kejaksaan Agung, Kepolisian juga tidak dimintakan pendapatnya terkait dengan mereka. Itu ke DPR juga. Sama polisi juga ke DPR kecuali Jaksa Agung yang menjadi kewenangan Presiden sendiri. Ada satu sisi yang harus dijaga di dalam sinkron dan koordinasi antar lembaga ini dalam pelaksanaan tugas. Ini kan titik awal rekrutmennya. Kita nggak ngebahas soal kesananya Pak Joni, tapi saya mau bertanya, apakah DPR tidak mempertanyakan ketika Kompolnas mengajukan beberapa nama ke Presiden, hanya satu yang diajukan ke DPR? Itu bukan soal yang baru tadi seperti yang disampaikan, itu bukan soal yang baru, itu soal yang biasa. Dan dalam uji publik tadi pada saat DPR memberikan pertanyaan-pertanyaan dan dijawab dengan baik dengan visi dan misi yang menurut DPR relevan dengan kebijakan Presiden, Anda tidak merasa maka bahwa itu mungkin tidak calon boleh yang lain juga punya visi misi yang sama baiknya bahkan lebih baik? Nah, Presiden memilih orang yang dirasa cocok untuk bekerja dengannya. DPR tidak bisa mengandai-andai siapa yang cocok dengan Presiden. Jadi Presiden dia memilih satu dan satu dianggap cocok, tinggal diuji dia patut nggak, dia layak nggak. Yang menjadi sorotan menurut saya tetap. Pemirsa, penetapan tersangka terhadap Komisaris Jenderal Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan tamparan keras bagi Presiden Joko Widodo. Penunjukan Budi sebagai calon tunggal Kepala Polri juga menuai sikap pro dan kontra. Sementara di parlemen, fraksi Demokrat meminta agar kegiatan fit and proper test dihentikan. Benarkah penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka suap sangat bermuatan politis? Lalu tepatkah langkah penetapan tersangka ketika seseorang sedang dicalonkan sebagai pejabat publik? Membahas hal ini kita akan berbincang dengan Johnny Plate, Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem, bersama pengamat politik Yunarto Wijaya, dan sementara di line telepon kita juga telah bergabung Muhammad Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR dari Fraksi Keadilan Sejahtera. Saya ke Pak Johnny dulu. Pak Johnny, ini nampaknya kalau kita bicara soal apa yang terjadi di parlemen hari ini, besok paripurna akan meloloskan Budi Gunawan. Ya, paripurna besok pagi jam 9 pagi dimulai sesuai undangan rapat paripurnanya. Nah, prosesnya itu diawali dari surat Presiden Jokowi tanggal 9 Januari yang mohon untuk persetujuan terhadap calon tunggal. Calon tunggal ya. Padahal calon sebetulnya tunggal. di Kompolnas itu ada beberapa calon, sebetulnya 5 kalau saya tidak salah. Iya betul. Tapi calon tunggal juga bukan hal baru dalam pencalonan Kapolri. Sudah beberapa kali sebelumnya juga itu calon tunggal dan itu menjadi kewenangan Presiden untuk mengusulkan satu. Dan Presiden mengusulkan satu, atas dasar surat Presiden itu dilakukanlah rapat Badan Musyawarah di DPR RI yang menetapkan menugaskan Komisi 3 untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakannya. Dan itu sudah mereka lakukan. Dan hasil keputusan tadi di sidang pleno Komisi 3, 9 fraksi menerima dan menyetujui usulan Presiden. Sehingga besok itu dapat dibawa ke sidang paripurna jam 9 pagi besok. Kalau kita pagi. bicara soal uji kepatutan dan kelayakan ini, fit and proper test ini, Pak Joni, itu sebetulnya apa sih yang yang ingin digali dan dari mana saja informasi yang dikumpulkan oleh DPR? Oke, itu saya kira prosesnya panjang. Itu diawali dari kalau bisa diringkas, Pak Joni. Proses seleksinya Kompolnas. Ya, Kompolnas sudah melakukan seleksi, uji semuanya data termasuk data-data yang terkait dengan
kekayaannya, lalu Presiden juga sudah mengujinya, dikirim ke DPR, DPR menguji kepatutannya itu tadi atas dan dasar tidak visi dan misi calon. Hanya visi dan misi. Visi dan misi calon. Jadi artinya pada saat DPR tidak memerlukan adanya informasi atau masukan dari publik lain di luar dari tadi Kompolnas dan juga dari pasti Presiden. itu menjadi masukan DPR. Apa, dari mana? Di dalam uji kepatutan tadi itu justru pertanyaan pertama itu terkait dengan keputusan penetapan tersangka oleh KPK. Ya. Dan itu tadi dilakukan juga secara terbuka, ya rapat terbuka. Dan DPR hanya menerima pernyataan dari dan Budi DPR Gunawan. menerima penjelasan Pak Komjen Budi Gunawan. Mengapa? Karena juga itu dilengkapi dengan data-data yang dikeluarkan oleh lembaga negara juga. Ya. Artinya dari satu sisi saja ya, dari Budi Gunawan saja. DPR tidak merasa melakukan fit and proper test terhadap Budi Gunawan. Iya. Ya, dan informasi dari Budi Gunawan yang disampaikan juga berupa kertas tertulis, surat tertulis yang juga sudah disampaikan kepada Kompolnas dan Presiden, dan itu diterima sebagai dokumen resmi negara. Iya, artinya DPR tidak merasa untuk meminta keterangan dari pihak yang menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Dalam kasus ini DPR tidak melakukan itu tadi. Mengapa? Karena tidak disyaratkan oleh undang-undang juga itu. Iya. Yang DPR lakukan adalah meminta menjadi keterangan dari Kompolnas, apakah ya? juga menjadi syarat dalam undang-undang? Kan Kompolnas sudah memberikannya kepada Presiden. Sudah diberikan kepada Presiden. Dan sejauh ini yang dilakukan oleh DPR adalah sesuai prosedur dan aturan. Baik. Dan aturan dilakukan oleh Presiden itu, oleh DPR itu sama sekali sesuai dan tidak melanggar aturan memang itu. Tidak ada prosedur yang dilanggar dalam hal ini. Tidak ada prosedur yang Mas Toto, dilanggar. ini apa yang Anda tangkap dari peristiwa yang terjadi kemarin dan hari ini sebetulnya? Proses politik yang terjadi seperti apa? Ada 3 pertanyaan besar lah minimal yang muncul di hadapan publik ya. Pertama, pertanyaan kepada Presiden langsung. Iya. Di tengah euforia yang begitu besar dan diferensiasi seorang Jokowi yang memiliki metode transparansi ketika memilih menteri, kenapa kemudian sekarang seperti mengalami sebuah blunder yang itu seperti mendekonstruksi apa yang dia bangun pada saat pemilihan menteri. Yang pertama. Sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan lain, apakah betul ini presiden boneka, apakah kemudian betul dia komitmen terhadap korupsi, itu pertanyaan pertama kepada Pak Jokowi. Dan yang pertanyaan kedua, selanjutnya juga adalah kemungkinan ada tekanan agar Budi Gunawan untuk ditetapkan sebagai calon nah, itu Kapolri. pertanyaan kedua. Pertanyaan bukan hanya kepada Pak Jokowi, pertanyaan juga muncul misalnya masih dalam konteks hubungan eksekutif dengan legislatif. Kenapa kemudian legislatif meneruskan fit and proper test? Nah, itu mungkin lebih mudah dijawab karena memang secara tata negara sistem politik mereka hanya bisa meneruskan. Walaupun ada yang mengatakan secara etika bisa saja DPR kemudian meminta untuk diundur fit and proper test atau meminta penggantian orang atas dasar ketetapan KPK. Atas undang-undang sebetulnya ada waktu 20 hari sebetulnya kan? Ada waktu 20 hari untuk kemudian itu. memberikan jawaban dari surat yang diberikan oleh Presiden paling lambat. Yang ketiga, tetap kita juga ada beberapa yang mempertanyakan pada KPK. Ini sebuah misteri juga. Ada yang mengatakan terlepas sebuah kredibilitas yang diakui oleh publik, tapi momentumnya dirasakan oleh nalar publik ini entah terlalu tergesa-gesa atau sangat bernuansa politis karena kemudian betul-betul tepat sekali saat penentuan fit and proper test. Iya. Ini hal-hal yang harus dijawab oleh Bahkan Pak Mahfud MD mengatakan apa yang dilakukan oleh KPK ini sangat luar biasa sebetulnya. Sangat luar biasa. Menentukan menetapkan seorang tersangka pada saat seorang akan ditetapkan sebagai calon Kapolri. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti Pak Joni dan Mas Toto. Kapolri harus bersih. Dialog kita lanjutkan. Masih bersama Yunarto Wijaya dan Joni Plate. Mas Toto, ini kan menarik seperti Anda katakan bahwa agak sedikit kok ya mungkin ada perlakuan berbeda pada saat menyusun kabinet KPK, PPATK dilibatkan pada saat justru ini pejabat publik yang menanggung masalah-masalah hukum, KPK dan PPATK tidak dilibatkan. Ini menjadi pertanyaan sebetulnya, apa sebetulnya yang terjadi kan? Ya, ini resiko seorang Jokowi yang dari awal, bahkan ketika sebelum menjadi capres pun, ketika dia menjadi wali kota, menjadi gubernur, diferensiasi seorang Jokowi adalah transparansi. Dia berbicara komitmen mengenai pemerintahan bersih karena memang beliau tidak memiliki latar belakang yang katakanlah sering dipandang orang itu beban masa lalu. Dan kemudian ketika menjadi seorang presiden, beban itu sangat berat karena ekspektasi sangat besar. Ini kalau kita bicara soal beban ini tekanan politik. Ini bukan tekanan politik. Atau kewajiban yang dipegang oleh seorang presiden. Tekanan publik yang memang itu dimiliki, yang haknya itu dimiliki oleh publik begitu.
Dan yang kita lihat adalah bagaimana kemudian kompromi terjadi. Ini yang seakan-akan muncul di persepsi. Apakah politik harus mengharamkan kompromi? Tidak. Yang saya sering mengatakan kompromi itu pasti ada. Transaksi yang harus diharamkan dalam kompromi tersebut begitu. Termasuk kita tahu bahkan untuk pemilihan menteri pun tetap terjadi kompromi. Tapi kemudian pada satu titik mengenai masalah status hukum, entah itu dalam konteks sudah ditetapkan atau berpotensi, Jokowi memberikan garis tebal begitu. Nah, kenapa kemudian ini berbeda begitu kan? Orang kemudian berspekulasi, komprominya berada pada wilayah yang berbeda. Nah, kita tidak bisa berspekulasi lebih lanjut. Yang lebih bisa kita lihat adalah berkaitan dengan tingkat kompromi ini adalah bagaimana reaksi dari Pak Jokowi. Apakah kemudian itu sebetulnya kita tunggu sampai sekarang kan? Iya, artinya orang akan melihat, akan berspekulasi lebih lanjut ketika Pak Jokowi sudah bereaksi. Sederhana saja. Ya, sebelum Kalau dia Pak bereaksi, Jokowi, sekarang di publik sudah banyak yang mengatakan bahwa sebetulnya ada transaksi politik di sana. Ada tekanan politik di sana. Kalau dari sisi ke KPK atau tidak rekomendasi ini, maka ada satu hal yang juga perlu diperhatikan. Kejaksaan Agung, KPK, dan Polisian itu punya tupoksi yang sama dalam kaitan pemberantasan korupsi. Karenanya ketiga lembaga ini satu dengan lainnya harus sejajar. Tidak boleh satu superiority terhadap yang lainnya. Kalau ada yang nanti berada di bawah, maka menjadi persoalan dalam pelaksanaan tugasnya. Saya kira Presiden juga mempertimbangkan psikologi itu yang ada di pimpinan kelembagaan ini. Jaksa Agung tidak boleh berada dia inferior terhadap KPK. Demikian halnya polisi tidak boleh inferior terhadap KPK. Tiga lembaga ini sejajar. Meskipun sebetulnya hak kewenangan supervisi ada di KPK sebetulnya dalam hal korupsi. Ya sama saja pada saat komisioner KPK, ya Kejaksaan Agung, Kepolisian juga tidak dimintakan pendapatnya terkait dengan mereka. Itu ke DPR juga. Sama polisi juga ke DPR kecuali Jaksa Agung yang menjadi kewenangan Presiden sendiri. Ada satu sisi yang harus dijaga di dalam sinkron dan koordinasi antar lembaga ini dalam pelaksanaan tugas. Ini kan titik awal rekrutmennya. Kita nggak ngebahas soal kesananya Pak Joni, tapi saya mau bertanya, apakah DPR tidak mempertanyakan ketika Kompolnas mengajukan beberapa nama ke Presiden, hanya satu yang diajukan ke DPR? Itu bukan soal yang baru tadi seperti yang disampaikan, itu bukan soal yang baru, itu soal yang biasa. Dan dalam uji publik tadi pada saat DPR memberikan pertanyaan-pertanyaan dan dijawab dengan baik dengan visi dan misi yang menurut DPR relevan dengan kebijakan Presiden, Anda tidak merasa maka bahwa itu mungkin tidak calon boleh yang lain juga punya visi misi yang sama baiknya bahkan lebih baik? Nah, Presiden memilih orang yang dirasa cocok untuk bekerja dengannya. DPR tidak bisa mengandai-andai siapa yang cocok dengan Presiden. Jadi Presiden dia memilih satu dan satu dianggap cocok, tinggal diuji dia patut nggak. Dia layak nggak? Yang menjadi sorotan menurut saya tetap pada titik ini sebelum paripurna dilakukan adalah sikap Presiden dan sikap DPR. Masih ada sikap yang mungkin Karena bisa sebetulnya jangan sampai kemudian publik menganggap ini sudah final dan Presiden sudah terjebak dalam situasi keputusan DPR. Sampai paripurna memutuskan, Presiden masih memiliki hak mewakili pemerintah untuk menarik surat pencalonan tunggal. Nah, Betul itu. Yang reaksi yang menurut saya akan menentukan spekulasi publik terhadap sosok Jokowi, dikaitkan dengan berbagai macam spekulasi ketika dia memajukan nama Budi Gunawan. Kalau dia, saya kira itu betul sampai saat ini belum ada surat atau komunikasi dari Presiden yang membatalkan atau mencabut usulannya. Dan itu sedang di dalam proses. Sampai besok apabila paripurna berjalan dan DPR menyetujuinya, selanjutnya terserah Presiden mau melantik atau menggantinya, mengusulkan yang baru, itu adalah kewenangan Presiden. Artinya ada kewenangan. Dari sisi artinya ada kewenangan bagi Presiden meskipun DPR sudah menyetujui. Kewenangannya dia melantik satu hari, tidak melantik, mengganti, itu kewenangan prerogatif Presiden. Saya kira tidak ada masalah dengan itu. Walaupun secara psikologis menurut saya agak berbeda. Secara legal, kalau katakanlah ujungnya orang bertanya sampai level mana, sampai wilayah mana Presiden bisa membatalkan pencalonan Budi Gunawan, itu sampai level pelantikan pun bisa dibatalkan. Tetapi secara psikologis ada hal yang berbeda. Sekarang kita berbicara mengenai bagaimana Presiden mencalonkan seseorang, bahkan dalam konteks calon tunggal, untuk diteruskan melalui fit and proper test. Lebih bijak, kalau betul memang buat seorang Presiden status hukum itu adalah sebuah hal besar, tentu saja lebih baik itu ditarik atau dicabut suratnya pada saat ketika belum diputuskan oleh paripurna. Sehingga kemudian yang dibaca oleh publik adalah Presiden membatalkan keterpihakannya
untuk memilih seseorang karena ternyata sudah memiliki kekuatan hukum yang berbeda dengan pada saat ketika belum disalonkan. Ya, betul, akan tetapi presiden juga ya tidak bisa dengan serta-merta. Hukum juga mensyaratkan ada presumption of innocence. Ya saat ini baru ditetapkan sebagai tersangka, proses hukumnya sama sekali belum berjalan. Ya. Itu tidak bisa diasumsikan ini guilty atau bersalah. Betul, bisa tapi juga. bukannya ini hak prerogatif presiden. Artinya kalau presiden merasa bahwa sudah menjadi tersangka, artinya ini sudah mengkhawatirkan. Balik lagi, ini adalah subjektivitas seorang presiden yang akan dinilai oleh publik. Ya. Presiden tentu tidak bisa ditekan ya atau dengan pendapat publik tanpa satu dasar undang-undang, dasar aturan atau kekuatan hukum yang kuat. Itu saya kira tidak bisa. Lembaga presiden juga harus dijaga kewibawaannya. Sekarang ini keputusan presiden, dan apabila kita asumsikan besok itu disahkan atau disetujui oleh DPR, ya, maka selanjutnya itu ada di presiden untuk menindaklanjuti. Kalau Nasdem jelas setuju ya. Tetapi Nasdem sejauh ini tidak ada proses dan peraturan yang dilanggar. Akan tetapi kita juga melihat ini ada bahaya di antara lembaga negara. Apa itu? Yaitu apa? Lembaga negara, KPK khususnya kita harapkan sebagai lembaga ujung tombaknya hukum yang sekarang terkesan ya sudah terlibat jauh ke dalam persoalan politik yang beyond authority-nya. Ini juga dikhawatirkan. Lalu bisa juga berdampak pada apa? Fanatisme institusi. Ya. Ini nanti bisa lembaga yang satu dengan lembaga yang lain ada dendam dan saling menghancurkan, dan ini buruk untuk perkembangan pemberantasan korupsi. Ini yang di Indonesia sebetulnya juga. saya harapkan pada proses fit and proper test yang dilakukan oleh DPR itu bisa dijembatani. Ketika kita berbicara Komisi 3, mereka juga mitra kerja KPK termasuk. Saya sangat menyayangkan ketika proses sedemikian cepat. Fit and proper ini dengan segala hormat. Padahal punya waktu 20 hari ya. Saya melihat hanya seakan-akan menjadi kosmetik politik. Sangat cepat mengambil keputusan, kita tidak lagi berbicara KIH dengan KMP. Padahal ada hal yang sangat substansial yang tadi Pak Joni sudah katakan. Kita tahulah bagaimana gap bahkan cenderung konfliktual hubungan antara kepolisian dengan kejaksaan dengan KPK. Di sini KPK seakan-akan memang seperti dianak emaskan oleh publik dalam tanda kutip begitu ya. Dan ini yang menurut saya harusnya dijembatani. Ketika kemudian ada pihak-pihak yang menyatakan KPK sudah masuk wilayah politik dengan mengambil momentum yang tidak tepat. Seharusnya ketika berbicara fit and proper test, salah satunya Komisi 3 itu bisa berkoordinasi dengan KPK karena menyadari penetapan status hukum menjadi tersangka ini menjadi sorotan publik, dan saya yakin dalam konteks menilai variabel seorang calon Kapolri itu satu hal yang sangat besar. Dan KPK itu juga mitra Komisi 3 sebetulnya. Betul, ini tidak itu dengan mudah bisa dilakukan sebetulnya. Tapi satu catatan tadi pada saat fit and proper test juga kepada calon ya, Pak Budi Gunawan itu ditanyakan apabila dia terpilih bagaimana dia membangun koordinasi dengan institusi lain yang terkait, termasuk dengan KPK. Dan saya kira dia menegaskan bahwa hubungan itu harus dibangun dalam koordinasi yang saling mutual benefit ya untuk pengembangan penindakan hukum di Indonesia dengan baik. Itu ada komitmen yang kuat dari Pak Budi Gunawan. Jadi tidak ada perasaan pribadi di situ. Ini adalah visi dan program kerja yang akan dia lakukan. Artinya karena komitmen itu DPR tidak merasa untuk melihat rekam jejak Budi Gunawan. Oh tidak, rekam jejak tentu dilihat Mas, tapi ada satu kasus yang sekarang mengenai Budi Gunawan itu nggak perlu. Nah, terkait dengan kasus kita tetap DPR saya kira berpegang pada praduga tidak bersalah. Itu dipegang betul. Nah, terkait bukankah dengan praduga tidak bersalah artinya juga kita harus meminta keterangan dari semuanya? Oh ya, kita kan keterangannya dari lembaga negaranya sudah ada juga, dari Bareskrim ada. Ini bukan kecuali tidak ada sama sekali. Tertulis dari lembaga Bareskrim bahwa tidak Pak ada Budi kasus Gunawan pidana. itu tidak terdapat kasus pidana dan kekayaannya diperoleh secara wajar. Itu yang disampaikan. Keterangan yang dari jadi persoalan Bareskrim itu sudah cukup. Yang menjadi persoalan pada saat di mana pemeriksaan oleh Bareskrim itu dulu dianggap tidak ada masalah, dan kemudian pemeriksaan terhadap kasus yang sama dilakukan oleh KPK, dan ditemukan ada masalah. Komunikasi dua institusi ini tidak ada. Dari sisi etika dan koordinasi kerja, saya kira lebih patut jika sebelumnya KPK menyampaikan lagi kepada Bareskrim, ini ada persoalan. Dan DPR tidak perlu menjembatani itu ya. Saat ini sudah terlanjur KPK mengumumkannya. Oke. Ya, lalu ada dua keputusan ya
Yang satu masih dalam tahap awal, yang satu sudah keputusan final tertulis. Baik, Pak yang Joni. mana yang harus dipakai? Kita akan sambung ini di segmen berikut. Pemirsa, penetapan tersangka terhadap Komisaris Jenderal Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan tamparan keras bagi Presiden Joko Widodo. Penunjukan Budi sebagai calon tunggal Kepala Polri juga menuai sikap pro dan kontra. Sementara di parlemen, fraksi Demokrat meminta agar kegiatan fit and proper test dihentikan. Benarkah penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka suap sangat bermuatan politis? Lalu tepatkah langkah penetapan tersangka ketika seseorang sedang dicalonkan sebagai pejabat publik? Membahas hal ini kita akan berbincang dengan Johnny Plate, Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem, bersama pengamat politik Yunarto Wijaya, dan sementara di line telepon kita juga telah bergabung Muhammad Nasir Jamil,